Silakan Pak Saiful. Saya Pak nggih. Nggih, monggo pinarak. Pripun kabare niki? Alhamdulillah sehat Pak. Gini Pak, saya ada pembahasan dengan jenengan. Saya ingin mengobservasi jenengan dalam proses coaching. Saya ingin memantau jenengan proses coaching dan jenengan yang jadi coachnya. Silahkan dilakukan coachingnya sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan kompetensi yang kita kembangkan di proses coaching itu. Nah, kira-kira kompetensinya akan dikembangkan apa aja, Pak? Saya itu punya kelemahan begini, Pak. Saya itu banyak orang bilang saya itu pandai. Tapi saya itu kalau ngomong nyelekit, Pak. Nyelekit. Menusuk hati, Pak. Nah, justru itu bagaimana, Pak? Justru itu nanti yang harus jenengan kembangkan menjadi kompetensi dalam proses coachingnya itu. Oh, begitu. Yaitu memberi pertanyaan pemantik yang berbobot. Oh iya. Dan celekit. Itu nggih. Yeah. Makin jenengan coaching, saya catat dan saya rekam. Siap. Nanti jenengan juga harus bisa memposisikan diri sebagai pendengar yang baik. Karena antara coach dan coach itu setara. Maka silahkan nanti dilakukan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oh begitu. Maksudnya setara, saya duduknya sebelahan begitu Pak? Ya sebelahan, duduk sama tinggi, berdiri sama rendah. Oh iya. Terima kasih ya Pak. Berdua Pak. Selamat siang Pak Saiful. Sehat Pak Saiful? Alhamdulillah. Pripun Mbak Yuni Bang, ada apa ini? Iya, ini ada yang pengen saya ceritakan ini Pak sama jenengan Pak. Oh begitu. Tak lihat wajah jenengan seperti lesu, lebam, capek. Apa iya, ini? Pak. Tujuannya apa ini kalau ingin cerita sama saya? Ini saya ingin cerita Pak, saya tuh ada sedikit permasalahan di dalam kelas, dalam pembelajaran. Khususnya ini siswa-siswa saya yang sering datang terlambat Pak. Iya, siswa saya yang notabene anak berkebutuhan khusus itu sering datang terlambat. Untuk jam masuk pembelajaran itu di tempat saya 7:30. Tapi kadang jam 8 itu dari 9 siswa yang berangkat baru masuk itu 2 anak, 3 anak. Yang lain nanti masuk itu jam 9, setengah 10 itu baru datang. Nah, itu yang saya menjadi permasalahan saya ini, gimana ini, saya harus gimana ini dengan permasalahan itu. Jadi saya sudah mulai menangkap ini apa yang menjadi problem jenengan, bahwa penjenengan punya istilahnya unek-unek, kenapa sih anak-anak saya kok datangnya pada lambat? Iya Pak. Kalau dari skala 1 sampai 10 Bu, itu seberapa parah? Kira-kira di poin berapa? 1 sampai? Kalau saat ini itu 50 Pak. Iya. Berarti hampir separuhnya ya, ingin jenengan double gitu ya. Nah, gini Bu, penjenengan ini kan termasuk salah satu guru yang istilahnya luar biasa ya. Kalau Anda dari perspektif menurut penjenengan, ada enggak gagasan atau ide atau apapun yang sifatnya itu akan grow up, bisa mengatasi masalah-masalah? Ide-ide apa yang kira-kira jenengan punya unek-unek? Ini sih Pak, saya tuh rencananya mau mengumpulkan wali siswa saya. Jadi saya mau mengadakan diskusi bahwasanya untuk berkolaborasi dengan orang tua, saling meminta kerjasamanya untuk bisa memberikan dorongan kepada putra-putrinya agar berangkat ke sekolah lebih tepat waktunya gitu. Jadi misal siswa bangun kesiangan, ya bagaimana caranya orang tua bisa memberikan pengertian dan pemahaman kepada putra-putrinya sehingga tidak bangun kesiangan lagi dan datang ke sekolah tidak terlambat. Seperti itu sih Pak. Ide jenengan tentang parenting ini luar biasa karena berkolaborasi dengan wali murid. Nah, untuk tahapan selanjutnya Bu, setelah kegiatan parenting ini, tadi kan sudah berkolaborasi dengan orang tua. Ada nggak ide-ide lain yang berkaitan dengan meningkatkan minat belajar supaya tidak terlambat ini? Mungkin dengan anak-anaknya bagaimana?
Ya, mungkin dengan anak-anaknya saya tetap akan memberikan pemahaman-pemahaman atau pengertian-pengertian bahwasanya ketika dan saya juga akan membuat kesepakatan, Pak. Membuat kesepakatan kelas kepada siswa untuk salah satunya tidak terlambat datang ke sekolah gitu. Jadi itu nanti mungkin bisa menjadi salah satu acuan siswa sehingga mereka tidak terlambat lagi masuk sekolah. Baik, sudah punya 2 rencana yang bagus, masalahnya juga sudah mulai terpecahkan dengan tujuan awal jenengan tadi ingin bercerita cepat sama saya. Kalau aksinya Bu, kira-kira jenengan akan memulai kapan? Ya, untuk aksinya saya akan rencananya saya akan secepatnya Pak, minggu depan akan saya lakukan aksi tersebut dengan siswa maupun dengan wali siswanya. Baik, luar biasa Ibu Niwang, panjenengan sudah mencoba istilahnya menganalisis secara mendetail. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini berbobot. Ya, nanti Pak, coba kita 1 atau 2 bulan ke depan kita diskusi lagi ya Bu. Iya Pak, siap nanti Pak. Kita pantau lagi apakah masalah jenengan ini sudah selesai atau belum. Ya Pak. Ada lagi Bu Niwang yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak Saiful sudah berkenan mendengarkan cerita saya. Saya sudah sedikit lega mengeluarkan unek-unek beban saya mengenai satu permasalahan ini sehingga saya bisa lebih mantap menjalankan solusi-solusi tersebut. Matur nuwun, matur thank you Mbak Niwang. Semangat. Tetap semangat. Terima kasih. Iya. Pripun Pak Saiful tadi coachingnya? Ya saya itu sebenarnya rada grogi Pak. Saya itu sering ketika coaching itu menemukan cewek-cewek cantik. Jadi saya itu kadang di hati itu rada deg-degan sendiri gitu. Deg-degan. Ya. Oh tapi sudah intens komunikasi apa belum sebelumnya? Ya sesuai yang tadi jenengan rekam. Kalau saya sih anggapan saya ya, saya sudah mulai masuk ke dimensinya Bu Niwang tadi, tapi saya nggak tahu apakah itu beneran masuk atau hanya karena saya yang pedean gitu. Itu artinya sudah ada respon-respon yang bagus dari si coachingnya Pak Git? Ya sesuai yang jenengan tadi minta, saya harus jadi pendengar yang baik, saya harus mendengarkan, ya sudah saya dengarkan saja. Yang banyak ngomong justru Bu Niwang. Tapi ketika ada orang yang menjadi pendengar yang baik itu harus diawali dengan pertanyaan yang baik juga Pak. Tadi pertanyaan-pertanyaannya apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan si coach yaitu dalam menggali permasalahannya? Penyebabnya jenengan tak panggil ke sini, jenengan datang ke sini memanggil saya itu karena saya itu belum bisa membuat pertanyaan yang berbobot yang bisa mengeluarkan ide-ide yang fresh. Itu nanti akan dijelaskan Pak Ponco dan Bu Dwi. Oh gitu. Maka kita di sini saya selaku observer itu hanya mencatat. Oh begitu. Mencatat apa yang tadi jenengan lakukan di proses coachingnya. Berarti ada itu lempar batu sembunyi tangan ya Pak? Masa dengan supervisor saya suruh tanya ke Pak Ponco sama Bu Dwi. Saya belajar menjadi observer yang baik. Siap, terima kasih Pak. Itu Oke, terima kasih atas proses coachingnya. Tadi sampaikan salam juga buat coachingnya. Oh iya, sama kasih. Tolong dimintakan nomor WA-nya. Oh iya, kalau tadi saya rencana jenengan salamnya akan saya sampaikan ke kameramennya Pak Pustika Adi nanti. Atur nuwun nggih Pak. Kami sami.